Halo teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini, aku udah berada di depannya stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Aku mau nyobain kereta yang lagi hits sekarang. Kenapa kok hits? Karena kereta ini suatu saat ini ya, dia merupakan kereta yang bisa jalan paling kenceng di Indonesia. Kereta apakah itu? Ikuti terus video kali ini. Sebelum berangkat kita harus cetak tiket dulu. Nah, cetak tiket itu ada dua pilihan teman-teman, cetak tiket fisik atau cetak tiket secara elektronik. Karena aku belinya melalui aplikasi KAI Akses, jadi aku nyetaknya melalui elektronik aja, jadi nggak perlu bentuk fisik kertas kayak gitu. Nah, sekarang tinggal masuk ke dalam untuk boarding. Sekarang aku berada di lantai 2 stasiun Gambir. Ini tadi aku habis boarding teman-teman. Nah, kalau boarding itu yang diperiksa yang pertama tiketnya, yang kedua KTP-nya atau kartu identitas sesuai nggak dengan nama yang tertera di dalam tiket. Lalu yang ketiga adalah surat yang menyatakan bahwa kita bebas terhadap virus corona. Itu bisa dibuktikan dengan bukti hasil tes antigen atau genus atau swab PCR. Tanpa adanya salah satu dari ketiga surat itu, maka kita tidak diperkenankan atau tidak boleh naik kereta api jarak jauh. Kayaknya aku udah lama banget deh nggak naik kereta dari stasiun Gambir ini. Terakhir kapan ya? Terakhir kalau nggak salah waktu awal-awal pandemi, ketika kala itu kereta api Turangga itu masih start dari stasiun Gambir teman-teman. Aku masih ingat aku naiknya dari situ, naik kereta api kelas luxury yang generasi kedua dari situ. Nah, sekarang aku naiknya dari jalur 2 ini teman-teman. Keretanya masih diberangkatkan dari tempat tidurnya, tempat penyimpanan keretanya dari Jakarta Kota sana. Ketika di stasiun Gambir ini, yang aku senang itu aku pasti menuju ke ujung peron bagian utara teman-teman, yang ke arah Jakarta Kota. Karena apa? Karena kita langsung bisa melihat view Tugu Monas ini loh. Keren banget ya, apalagi pagi sejuk kayak gini, belum terlalu panas. Lihat view kayak gini tuh rasanya wah enak banget lah. Sebentar lagi kereta yang akan aku naiki itu akan tiba di jalur 2 dan arahnya dari sana. Nah, itu udah mulai kelihatan keretanya. Nah, ini dia teman-teman, sesuai dengan prediksi teman-teman, aku akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek dengan nomor kereta api 2 dari stasiun Jakarta Gambir ini menuju ke Semarang. Aku sengaja milih kereta eksekutif 8, karena apa? Dulu waktu aku naik kereta api Argo Anggrek, itu kalau nggak salah kereta luxury-nya ini, kereta mewahnya ini ada di paling depan, di dekatnya lokomotif. Tapi sekarang dipindah di belakang dan ada B-nya. Harapanku sih tadi awalnya aku bisa back ride, tapi karena ketutup 2 kereta ini jadi nggak bisa. Nah, ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek. Dimulai dari belakang, dia membawa kereta bagasi yang isinya itu
paket-paket. Dan di belakang sendiri ini ada kereta api luxury. Kereta ini merupakan kelas tertingginya kereta Argo Bromo Anggrek. Harga tiketnya kurang lebih sekitar 900 sampai 1.400.000. Kayak apa sih harga tiket kereta sejutaan? Nih, aku kasih tahu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Satu kereta ini isinya cuma 18 seat aja. Hadapannya bolak-balik ini, jadi kita nggak tahu kalau kita pesen di aplikasi, kita nggak tahu kita dapat maju atau dapat mundur. Aku sebelumnya udah bikin review tentang kereta ini sih, waktu awal-awal banget kereta ini jalan sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau teman-teman penasaran bisa cek videoku di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita menuju ke keretaku teman-teman. Nah, ini dia keretaku di eksekutif nomor 8. Makan juga. Kita kan kena satu-satu, tapi kalau petangnya 40. Per tanggal 1 Juni 2021, kereta api Argo Bromo Anggrek ini mengalami kenaikan kecepatan operasional yang semulanya dari 105 menjadi 105 sampai 110 km per jam. Nah, efeknya apa? Efeknya itu waktu dulu kalau masih 105 km per jam, itu dari Jakarta menuju ke Surabaya dia memakan waktu sekitar 8 jam 44 menit. Nah, dengan adanya batas kecepatan yang dinaikkan dari 110 itu menjadi 8 jam 30 menit saja untuk rute Jakarta sampai Surabaya. Untuk mendukung kecepatan 110 km per jam, rangkaian yang digunakan juga dipilih teman-teman. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek ini menggunakan rangkaian kereta api eksekutif stainless steel buatan Inka tahun 2018 dan 2019. Nah, kalau kereta api stainless steel seperti ini, dia pasti menggunakan ini, Trendmark F. Nah, ini kode F ini merupakan kode bahwa kecepatan kereta ini diizinkan hingga kecepatan operasional 120 km per jam. Nah, tuh, jadi dari belakang, dari depan sampai belakang ini kan stainless semua. Itu kecepatannya pasti di bawah 110 km per jam itu aman. Karena batas atasnya itu F 120 km per jam. Kalau angka 10 ini dia menggunakan bogi tipe K10. Nanti aku tunjukin di bawah ini ya. Angka 42 ini merupakan berat total maksimal dari kereta ini. Kalau angka 42 berarti berat total maksimal yaitu 42 ton teman-teman. Oh iya, aku lupa. Ini kan semua pakai stainless dan pasti dia pakai Trendmark F. Nah, yang belakang itu bukan stainless teman-teman. Nah, itu coba ya, aku penasaran. Soalnya kalau dia pakai Trendmark nggak F atau E lah, E kan yang paling dekat dengan F, itu Trendmark itu dibatasi kecepatannya 100 km per jam. Kalau ini pakai Trendmark E, misalkan ini Trendmark E, berarti kereta ini nggak bisa jalan sampai 110 km per jam dong. Yuk kita lihat, aku juga penasaran. Oh, nih. Berarti emang bener-bener kereta barangnya pun dipilih yang memiliki Trendmark F teman-teman. Untuk mendukung kecepatan kereta ini bisa melaju sekitar 110 km per jam. Luar biasa ini. Dia menggunakan bogi tipe K8, beda sama yang di depan. K8 sama K10, yang stainless itu K10, ini K8. Jadi berat total maksimal cuma 40 ton. Ini masuk kereta apa ya? Oh, Argo Dwi Pangga teman-teman. Keberangkatan sekitar jam 9 nanti. Yuk kita kembali lagi ke dalam kereta. Kurang lebih sekitar 3 menit lagi keretaku ini akan berangkat.
Nah, ini keretanya masih berada di atas alias di jalur layang dari Gambir, Gondangdia sampai Cikini. Nah, di sekitar Cikini akan turun ke jalur yang biasa nggak layang di stasiun Manggarai. Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 8 jam 29 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 16:29 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, Bojonegoro dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selama perjalanan, kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cibonagara, Jembatan Cimanuk, Jembatan Cisanggarung, panorama pantai antara stasiun Batang hingga stasiun Pelabuhan dan stasiun Plumbung. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini teman-teman, bangunan yang udah runtuh itu merupakan sejarah, karena dulunya ini merupakan depo lokomotif Jatinegara, salah satu depo atau depo terbesar, depo lokomotif terbesar yang ada di Indonesia setelah Sidotopo mungkin. Dulu tepatnya di sini ramai banget lokomotif, sekarang udah nggak ada. Nah, depo Jatinegara ini sekarang dipindah di depo Cipinang, satu petak setelah ini. Setelah stasiun Jatinegara ini mungkin sekitar 3 menitan kita akan melewati depo Cipinang. Kita kayaknya udah melewati depo Cipinang deh, kehalang kereta nih. Apa ini panjang banget? Nah, ini deponya ini. Ini adalah depo pengganti, depo lokomotif pengganti Jatinegara. Jadi tempatnya lebih luas dan lebih tertata. Nah, banyak lokomotif di sana. 206 semua. Ada 203 nih, ada 201. Di sebelah sini merupakan depo keretanya. Kalau yang sebelah sana tadi depo lokomotifnya. Nah, di sini juga lebih tertata keretanya. Itu ada kereta wisata, ada CC 300 juga di sana. Lokomotif buatan Inka. Ada ZZOW yang isinya batu balas. Nah, ini kita sekarang lewatin jalur double track. Nah, ini kan dulu cuma 2 aja karena lalu lintas yang padat dan kereta ini kadang berbenturan atau jadwalnya ganggu perjalanan KRL di jam-jam sibuk. Akhirnya dibangun double track lagi yang di sebelah sono, yang nanti akan dikhususkan untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Yang di atas itu nggak ada LA-nya.
sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek udah berjalan lepas stasiun Gambir kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek ini setelah lepas dari stasiun Gambir, dia langsung gas terus sampai ke Cirebon. Setelah Cirebon nanti dia berhenti di Pekalongan. Setelah Pekalongan Semarang Tawang, nanti aku turun di situ. Lalu setelah Semarang Tawang ke Bojonegoro. Lalu pemberhentian terakhir yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kurang lebih tadi infonya 8 jam 29 menit kalau full trip. Kalau yang aku naikin nanti kurang lebih sekitar 5 jam 7 menit. Kenapa kok bisa cepat? Karena yang pertama kereta ini tuh berhentinya sedikit banget. Kereta ini untuk sementara dan untuk saat ini itu kereta yang diizinkan berjalan dengan kecepatan 110 km per jam. Itu kecepatan maksimal teman-teman ya. Jadi 110 km per jam itu enggak dari awal sampai akhir kecepatannya konstan 110, enggak, melainkan kereta ini tuh dapat berjalan maksimal hingga kecepatan 110 km per jam. Di beberapa titik itu juga dikurangi kecepatannya, seperti kalau kereta ini ngelewatin jembatan, lalu ngelewatin tikungan yang dengan radius lengkung yang cukup sempit, itu juga dikurangi kecepatannya dengan alasan keselamatan teman-teman, seperti itu. Ketika kereta ini lepas Jatinegara, itu kan jalurnya lempeng lurus gitu dan double track. Itu aku ngecek di aplikasi ukur kecepatan, itu kecepatannya tembus 109 km per jam. Gokil, ini asli kenceng banget tadi. Tapi sekarang jalannya mungkin sekitar 105 ini kayaknya, belum sampai 110. Untuk harga tiketnya, kereta api ini dari stasiun Jakarta Gambir sampai Semarang Tawang aku beli harganya 340.000. Itu subkelas I, bukan subkelas A. Kalau subkelas A itu lebih tinggi lagi harganya, tapi nggak tahu harganya berapa. Dan untuk kereta ini, untuk rute ini yang termurah itu harganya 280, subkelas J kalau nggak salah ya. Bedanya apa sih subkelas A, subkelas I, subkelas J? Itu sebetulnya nggak ada bedanya, cuman cepet-cepetan dapat harga aja teman-teman. Kalau dulu kan emang diatur subkelas J dapat tempat duduk yang dekat sama pintu atau di atasnya roda. Terus yang paling mahal subkelas A itu di tengah yang lebih nyaman. Itu sekarang bebas kok, kita bisa memilih. Yang penting cepet-cepetan dapat harga murah aja. Dengan harga 340.000 itu kita dapat apa aja? Yang pertama jelas kita dapat waktu tempuh yang kayaknya belum ada yang menyaingi deh kalau di transportasi darat ya. Kalau bus pun Jakarta Semarang itu 5 jam kayaknya terlalu memaksakan. Ataupun kalau naik bis kan biasanya nggak bisa turun di tengah kota. Nah, keunggulan dari kereta api ini, kita kalau turun tuh langsung di tengah kota. Misal kita turun di Gambir kan di tengah kota Jakarta, di Semarang Tawang dekat sama tengah kota. Naik bis kan pasti turunnya kan di pinggir-pinggiran kota, nggak bisa di tengah kota langsung. Kedua, kereta ini keretanya kelas eksekutif. Yang satu kereta ini isinya ada 50 penumpang, konfigurasi 22, dan di masa pandemi seperti ini itu kapasitasnya dibatasi maksimal hanya 70% dari okupansi kereta ini. Terus fasilitasnya standar sih, AC-nya dingin pasti. Lalu yang kedua, guncangannya menurutku lumayan sih, nggak begitu gerak banget gitu. Kita dapat charger, colokan listrik, lalu TV yang ada 1, 2, 3. Lalu ketika kereta ini berangkat Gambir, kita langsung dikasih health ticket seperti ini teman-teman. Kalau dulu di awal masa pandemi kita dikasih face shield, sekarang kita cuma dikasih masker sama tisu basah aja yang di sini. Di bagian atas itu juga ada kompartemen atas yang bisa digunakan untuk menyimpan atau menaruh koper atau tas dan sebagainya. Di atas ini juga ada lampu baca teman-teman. Terus di bagian kursi
Itu kursinya reclining seat, bisa diatur rebahnya kayak gini. Nah, bisa diatur. Lalu juga di sini di bagian lengan ini, di bagian armrest ini juga kalau dibuka ada meja makan teman-teman yang bisa digunakan ketika kita mau misalkan makan atau mau laptopan, itu bisa menggunakan meja ini. Yang aku kurang begitu suka dari kereta stainless steel ini apa? Yaitu kalau kita memilih kursi paling ujung seperti ini, itu apa ya, kacanya itu dikasih kaca film yang terlalu gelap menurutku teman-teman. Kalau yang kursi nomor berapa ya ini ya, 2 sampai 12 itu kacanya bening, tapi nomor 1 sama nomor 13 ini kacanya ada kaca filmnya seperti ini, agak gelap. Anggrek telah tiba di stasiun Cirebon. Kereta api Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun Cirebon tepat pukul 10:30 menit. Kelambatan KA 0 menit, dan nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon tepatnya pukul 10:35 menit. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, sebelum turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Saat ini kereta api Argo Bromo Anggrek telah tiba di stasiun Cirebon. Kami akan kembali sebelum turun. Mohon periksa dan serta tidak merokok di seluruh area stasiun. Dan jika Anda ingin merokok, silakan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan. Kereta api Argo Bromo Anggrek sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon. Tepat 2,5 jam dari Gambir menuju Cirebon ini. Kenceng juga ya. Biasanya kalau kereta-kereta itu jam 3 jam, 2 jam kurang dikit, ini 2 jam setengah udah nyampe loh. Luar biasa. Nah, ini kereta api Argo Bromo Anggrek di Cirebon berhentinya dikit banget, cuman 5 menit teman-teman. Cuman 5 menit aja. Itu udah termasuk ganti kru, masinis, dan juga isi air rangkaian. Gokil nggak tuh? Biasanya itu butuh waktu sekitar 15 menit sampai 10-15 menit lah. Untuk fasilitas toilet yang berada di kereta api kelas eksekutif stainless steel seperti ini, itu ada di salah satu ujung kereta, dan toilet itu ada 2 teman-teman, kayak gini. Nah, ini toiletnya kayak gini, cukup luas, bersih, dan menggunakan kloset duduk semua. Nah, seperti ini. Ini kalau warnanya merah, indikator merah berarti ada orangnya. Kalau hijau berarti tandanya kosong.
Terus sekarang aku ada di kereta makannya kereta api Argo Bromo Anggrek. Sekarang perjalanan kurang lebih akan masuk di stasiun Pekalongan nih kalau waktunya tepat ya. Nah, yang bikin aku penasaran selain kecepatan dari kereta api ini upgrade jadi dari 105 menjadi 110 km per jam. Di kereta api ini juga pertama di era KAI ya, PT KAI menghadirkan makanan yang masih baru dimasak. Jadi selama ini kan kalau kita beli makanan di kereta kan rata-rata makanan RTE, ready to eat, yang makanan beku yang dipanaskan melalui microwave ya. Nah ini di kereta api Argo Bromo Anggrek ini dan saat ini masih di KAI ini teman-teman. Ada layanan makanan yang disajikan secara fresh dan dimasak langsung di dalam kereta dan ada kokinya. Nah ini aku lihat menunya kan, tadi aku lihat ada bakmi godok, terus nasi goreng parahyangan, terus ada bakso dan ada selat Solo. Nah kebetulan aku belum pernah nyobain makan selat Solo di dalam kereta. Yuk kita langsung aja pesan dan kita tunggu datangnya selat Solo. Ini masih dimasak sama kokinya. Ini dia nih selat Solonya. Tadi dikasih tahu sama pramugaranya ini mayones tapi rasanya agak asam. Tuh, ini teman-teman tampilannya menggugah selera banget. Ada stik daging, telur, kentang, sama rebusan sayur. Kita cobain ya. Udah lama banget lah rasain makanan yang dimasak secara fresh dari restorasi kereta. Terakhir kayak gini tuh pas waktu zaman era perumukan deh kayaknya, yang bener-bener pure dimasak pakai kompor, pakai gorengan dan sebagainya. Kita coba ya. Enak banget teman-teman, listriknya asli enak banget. Stasiun Pekalongan. Teman-teman kalau naik kereta api Argo Bromo Anggrek wajib udah cobain menu yang dimasak secara langsung kayak gini. Ada 4 menunya, salah satunya selat Solo ini. Kereta api Argo Bromo Anggrek sekarang berhenti di stasiun Pekalongan. Ini kurang lebih mungkin sekitar 3 menit aja ini.
akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Semarang Tawang Station. For those of you who will end your trip at Semarang Tawang Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Persiapan stasiun Semarang Tawang. Stasiun Semarang Tawang. Apa ini? Ngarep. Oh, dinas. Oke. Beda dipilih sing tren Mak F. 5 jam 7 menit perjalanan dari Jakarta Gambir sampai ke Semarang Tawang dengan kecepatan maksimal 110 km per jam, dan tadi juga sempat nyobain masakan yang fresh dimasak langsung dari restorasi kereta api Argo Bromo Anggrek. Wah, ini luar biasa nih. Lain kali aku harus nyobain yang full trip sampai Surabaya nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.